Kita diajarkan oleh Nabi, kita disuruh mencontoh burung. Burung itu ya ikhwan, tidak pernah sekolah. Ya, burung itu tidak pernah sekolah dari SD sampai SMA, apalagi kuliah tidak pernah. Ya, tapi burung bisa makan. Kalau antum kehidupan untuk cari makan, ya, antum tidak usah sekolah, tidak usah mondok tinggi-tinggi. Ya, cicak saja tidak kuliah makan. Ya, cicak tidak kuliah makan. Padahal makanan cicak itu tidak masuk akal. Nah, apa makanan cicak? Nyamuk. Ada lagunya itu. Ya, cicak di dinding. Secara akal, gimana cicak mau makan nyamuk? Sedangkan cicak ada di tembok, nyamuk terbang. Itulah Allah ngatur rezeki seseorang. Oh, seorang cicak, bukan seseorang. Ya, Allah ngatur rezeki cicak ya kawan. Sehingga nyamuk itulah yang menghampiri cicak. Lalu dilahap. Cicak saja dapat rezeki, apalagi kita. Makanya kalau kita cita-cita hidup itu cari makan rendah ya kawan, cita-cita kita. Ya, sama kita dengan cicak. Jadi jangan sama. Burung itu tidak pernah kuliah dia. Tidak pernah ada teori burung harus SKS-nya sekian, burung itu enggak ada. Burung ngapal 30 juz enggak ada. Tapi burung bisa makan. Bahkan bisa ngasih makan anak-anaknya. Kalau untuk teori makan gampang. Teori untuk nyari makan. Asalkan kita ada ilmu, kita tawakal, berusaha, baru tawakal kepada Allah. Nabi mengatakan, lau kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau seandainya kalian ya bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, kalian akan diberi rezeki kama yarzukut thair, sebagaimana burung diberi rezeki. Nah, tapi burung tidak tiba-tiba diberi rezeki, harus usaha dulu. Ya, apa usaha burung? Taghdu himason, keluar dia dari sarangnya. Jadi burung itu pagi-pagi ya enggak tidur, enggak enak-enakan. Enggak, mentang-mentang hari libur, tidur nanti tiba-tiba siapa tahu ada yang ngirim makanan. Enggak. Burung keluar dari sarangnya ya, kawan. Taghdu himason, dalam keadaan perutnya kosong. Ya. Oleh karena hukum asal kerja ya keluar. Kalau antum nanti mau mencari apa ya keluar. Ya, mencari nafkah halal untuk anak dan istri. Wataruhu bitona, lihat, sore sudah pulang burung dalam keadaan kenyang. Subhanallah. Ya, nggak pernah kuliah ya kawan, burung bisa makan. Ayam nggak pernah kuliah bisa makan. Ya, jadi kalau kehidupan kita untuk cari makan, itu sangat rendah sekali. Tapi kita harus lebih untuk mencari yang lain. Makan insya Allah dapat. Ya, insya Allah kalau kita menjadi orang yang berilmu ya ikhwan, Allah akan muliakan kita di dunia dan di akhirat. Itu yang harus antum tanamkan. Ya, yang penting sekarang itu bagaimana antum bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Tentunya harus diiringi dengan amalan soleh agar ilmu antum berkah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian setelah antum coba daftar, sudah ada nama, sudah ada nomornya, sudah dapat, ya. Tinggal kita nunggu. Nunggu bukan dengan berdiam diri, tidak. Antum tetap harus melakukan aktivitas positif yang akan menunjang atau mengasah keilmuan antum. Misalnya antum pengabdian di sini, atau nanti melanjutkan di tempat lain dahulu. Jadi ketika 2014 itu saya lulus SMK, saya langsung daftar Madinah. Ya. Dan saya mendengar kabar Madinah itu nggak bisa langsung diterima. Jadi saya daftar 2014 ya nggak bisa langsung diterima 2014. Madinah itu unik, beda dengan kampus-kampus yang lain. Nggak bisa dia langsung pengumuman dalam waktu dekat. Katanya minimal setahun. Waduh, mana ini saya setahun ini. Akhirnya ada yang nyarankan, ya udahlah, sambil persiapan ke Libya aja katanya. Sambil nunggu, nanti siapa tahu ketika sudah di Libya nanti dapat panggilan ke Madinah. Akhirnya kita daftarlah Libya. Ya, syarat-syaratnya alhamdulillah enggak jauh beda.
Ya, tidak jauh beda syarat-syaratnya, cuma kalau di Libya tidak perlu paspor karena kan di dalam negeri. Ya, Libya Jakarta. Akhirnya kita ke Jakarta ya ikhwan. Ya, ke Jakarta dengan modal seadanya. Ongkos ketika itu cuma 50.000 ya dari Pasuruan ke Jakarta. Nah, itu pertama kali merantau. Wah, ke Jakarta itu naik kereta api. Kalau di sini ada nggak kereta api? Ada ya? Oh, ada. Jadi kalau di Jawa itu mainnya kereta. Kereta itu pun lama itu. Ya, hampir sehari. Hampir sehari kita perjalanan. Sampai sana ternyata subhanallah, itu sudah waktunya. Waktunya pengambilan formulir. Itu masih kosong itu. Kita sampai Jakarta jam 3 malam. Jam 3 malam itu subhanallah, sepi. Satpamnya masih tidur. Ya. Satpam kok nggak ada orang. Akhirnya kita tunggu aja di situlah. Namanya kita juga pengalaman tidak ada. Kemudian ya banyaklah hal-hal yang kita belum tahu apa-apa, belum tahu Jakarta, belum belum pernah pengalaman dan lain sebagainya. Akhirnya ada seseorang keluarga ya, ibu-ibu dan membawa anaknya, dia juga pengen mendaftarkan anaknya. Itu menghampiri ya, kita saling kenalan, kemudian dari mana? Ya ini dari Jawa Bu. Kemudian oh ya ini anak saya juga pengen masuk sini. Ini takutnya nanti kalau datang agak siang sudah habis formulirnya gitu kan. Akhirnya dia berangkat juga gitu. Nah, sudah mulai masuk waktu subuh. Nah, akhirnya kita diajak bareng, kebetulan ibu itu bawa mobil karena rumahnya di daerah sekitar Jabodetabek situlah, Jakarta dan sekitarnya. Kalau saya enggak bawa mobil gitu, saya bawa kereta ya, kereta api ya. Nah, cuma kan nggak bisa dibawa kemana-mana ya, kita numpang gitu loh. Jadi nggak bisa saya itu. Akhirnya ya udah saya dikasih tumpangan, ya udah Mas ini aja apa namanya, naik mobil saya aja, nanti kita sholat bareng. Akhirnya kita singkat cerita kita sholat subuh bareng. Itu jarak masjid dari kampus itu lumayan lah, mungkin jarak 500 meter atau berapa gitu. Nah, habis subuh kita balik lagi. Ternyata gerbang sudah full. Waduh, tadi sepi, sekarang full. Luar biasa. Akhirnya saya dapat yang paling belakang. Wah, ini gak bisa dibiarkan ini. Ya, saya sudah datang awal-awal, ditinggal sebentar sudah seperti itu gitu. Nah, itu sistem zaman dulu. Insya Allah kalau sistem zaman sekarang sudah online semuanya. Nah, dulu itu offline dulu. Daftarnya itu offline. Nah, tapi ini ya harus kita ceritakan juga sebagai motivasi untuk kita. Jadi akhirnya saya nunggu aja di situ. Ya Allah ya, yang depan-depan itu sudah dapat formulir. Katanya formulir itu terbatas. Sedangkan orangnya banyak itu. Ya, kayak orang mau nerima sembako itu loh. Ya. Oh, itu saling berebut dan lain sebagainya. Aduh saya, ya Allah, kalau memang saya ini bisa apa? Dapat ya alhamdulillah. Saya terus berdoa itu. Akhirnya beberapa waktu setelah itu memang habis formulirnya. Sedih saya, ya Allah saya kok tidak dapat ya. Padahal saya sudah datang awal gitu ya. Tidak ada pengalaman, tidak ada kenalan apa. Nah, akhirnya saya duduk aja termenung di depan gedung itu, ya Allah ya apa sih gitu kan. Nah, ya. Masa ya sedih gitu loh. Masa sudah jauh-jauh ya kan. Masa tidak dapat, masa pulang lagi, tidak mungkin loh gitu kan, jauh sekali gitu. Akhirnya sambil ya orang kalau sudah kepepet ya ikhwan ya berdoalah, itu jalan terakhir. Kita berdoa ya Allah, kalau misalnya memang rezeki insya Allah ada jalannya. Kita sudah pisah sama ibu yang tadi yang Sobo Nawari itu sudah pisah ya, kita sudah masing-masing. Nah pas sekitar mungkin jam 9 atau jam 10 itu sedangkan yang lain sudah ngisi formulir. Kita tinggal lihat ya Allah dia sudah enaknya isi. Nah kita masih apa namanya dapat aja belum gitu loh. Ya nasib apa lagi ya. Akhirnya, nah kebetulan ibu itu melihat kita. Ibu yang tadi yang subuh itu dipanggilnya kita, Mas ini Mas katanya. Gimana Mas sudah dapat katanya. Ya belum Bu gitu kan. Ya sambil namanya ini kan sedih gitu loh. Jadi ya mimiknya terus sedih gitu. Itu bukan apa, bukan ini ya acting ya. Memang kayak gitu gitu. Ya memang dalam keadaan sedih gitu. Belum Bu ya gimana lagi Bu gitu. Tadi sudah antri tapi ya kehabisan gitu.
Oh nggak apa-apa, tenang saja kata ibu itu. Tenang saja maksudnya di mana ya katanya. Akhirnya masuk ke mobil katanya. Akhirnya masuk ke mobil. Ternyata ibu itu punya 3 formulir. Wah, Allah jawab doa kita ya ikhwan. Ya, ini mas, ini buat mas ini. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Tadi saya memang ada kenalan katanya orang dalam gitu kan. Nah itulah the power of orang dalam itu ya lumayan juga gitu lah. Ya, kita nggak ada ya kawan. Orang luar dalam nggak ada. Ya, cul-culan apa cul-culan ya? Kok bahasanya? Apa? Kita mandiri guys. Pokoknya nggak ada kanan kiri dalam depan itu nggak ada kita. Sedangkan mereka punya gitu loh. Waduh, ya lumayan juga ini orang dalam katanya. Akhirnya dapat lah, seneng saya itu. Ya, ibaratkan punya apa dapat uang banyak itu. Padahal cuma formulir gitu loh. Akhirnya saya ngisi lah sebagaimana orang-orang lain ngisi gitu kan. Insya Allah ada ngisi. Kebetulan saya kan berdua. Nah teman saya nggak dapat juga. Ya saya dari kampung itu berdua. Akhirnya yang satu itu ambil ibu itu dapat 3, yang satu itu alhamdulillah saya logikan bu teman saya juga belum dapat. Akhirnya dia telepon-teleponan sama nggak tahu lah. Ya orang dalam tadi itu ya. Nggak apa-apa lah kasihkan itu nanti gampang. Nah gitu. Akhirnya dikasih alhamdulillah kita dapat semua tenang lah. Ya, kehidupan saya waktu itu dalam hari itu tenang. Nah, awalnya itu gelisah kemana-mana sudah pikiran itu pulang lagi, ya nanti gimana orang tua sedihnya apa gitu kan. Karena kita sudah berazam untuk merantau gitu loh. Harus ada hasil yang didapat minimal gitu. Tapi ya itulah, ya harus ada prosesnya Iwan. Kalau datar-datar aja kan tidak seru gitu loh. Nah, jadi Allah kasih itulah. Ya proses-proses yang harus kita lalui. Akhirnya kita tak isi, kemudian ya namanya orang kampung ya, namanya orang kampung kita tinggal ngisi. Ternyata tesnya itu 3 bulan setelah pengambilan formulir. Akhirnya kita pulang lagi ke kampung ya kan. Tapi ya namanya orang kampung harus jalan-jalan dulu. Jakarta kan, ibu kota kan. Ya itu normal lah ya, normal. Ya, meskipun para ulama dulu nggak pernah ya kawan. Imam Ahmad itu dulu keliling dunia 2 kali. Ya, siapa yang pernah di sini keliling dunia 2 kali? Nah, saya kasih hadiah. Ada nggak? Nah, paling keliling Payakumbuh. Nah, pernah. Ya, Imam Ahmad keliling dunia 2 kali. Tapi bukan rekreasi. Ya, kalau kita sekarang kan keliling untuk rekreasi. Imam Ahmad tidak ikhwan, menuntut ilmu. Maka tidak heran sekarang Musnad Imam Ahmad itu yang sudah ditahqiq berjumlah 52 jilid. Nah itu hasil rihlah 2 kali. Keliling dunia Imam Ahmad ya Iwan untuk mencari hadis. Nggak pernah Imam Ahmad selfie. Oh ini sudah di benua Afrika nih selfie dulu. Ah nggak ada. Nggak kayak kita. Ya. Tapi saya nggak kayak Imam Ahmad. Ya. Ketika saya di Jakarta ya mumpung lah gitu kan. Akhirnya ke Monas ya kan. Ada Jakarta itu ada Monas, ada apa gitu kan. Coba makanan-makanan di sana, ada kerak telur, ada kerak apa gitu kan. Pokoknya banyak keraknya lah gitu. Ya. Ya. Nasi uduk dan lain sebagainya. Akhirnya kita coba lah, akhirnya kita seminggu lah, kalau nggak salah seminggu, sepekan di Jakarta. Masa iya kan hari itu juga langsung pulang kan, nggak mungkin juga kan. Akhirnya baru seminggu itu, pas dalam seminggu itu nggak ada kita dapat tiket kereta. Karena itu sudah mendekati waktu-waktu liburan Ramadan. Ketika itu bulan mau Sya'ban ya, atau Sya'ban lah ketika itu. Sehingga tiket itu sudah habis, sudah terbooking sampai hari raya depan itu sudah tidak ada tiket kereta. Bingung kita. Naik apa pulang ini? Naik bis mahal dia. Naik bis itu mungkin 300. Ya kita tidak punya uang. Ya uang kita itu pas-pasan aja, 100.000 itu aja. Ya. Tapi gimana nih ya? Kita sudah cari berbagai macam, cari transit ke sini ke sana itu tidak ada. Apalagi naik pesawat itu belum terbayang oleh kita ya kawan. Naik pesawat itu. Karena memang harganya tidak pas di kantong gitu loh. Ya, harganya itu ketika itu masih melambung tinggi. Akhirnya itulah kita berdoa. Jalan terakhir itu doa terus ya. Ya Allah, masa kita nggak pulang? Harusnya pulang lah, ya kan? Ya. Akhirnya alhamdulillah Allah jawab doa itu ya. Ternyata ada tetangga yang lagi di Jakarta ya ikhwan, tetangga kampung ya, dia habis angkut barang ya, kursi-kursi atau yang lainnya itu dari Jawa ke Jakarta, dia mau pulang ya, dan dia tidak bawa apa-apa, kosong mobilnya.
Itu seneng saya. Akhirnya ya udahlah, boleh numpang. Nah, nanti mungkin inilah urunan uang bensin. Nah, wis udah bismillah. Ya, ketika itu mobilnya mewah juga dia, pick up. Nah, ya, mewah itu lah. Alhamdulillah ya, tidak ada AC dan lain sebagainya. Ya, dari Jakarta itu, ya. Tapi kita bisa menikmati perjalanan ya, Iwan. Pantura itu kita sepanjang jalan itu, masya Allah, kita lihat kiri kanan ya. Tapi bukan pepohonan kalau di sana, bukan sawit, bukan apa. Kiri kanan itu jalan di sana. Ya, tapi alhamdulillah kalau Pantura itu ada kita lihat laut ya, kita lihat laut. Cuma lautnya ya kurang bagus ya. Cuma ya intinya perjalanan lah panjang itu kita tempuh dalam waktu sehari baru bisa sampai kampung. Ya, itu berhenti-berhenti ya. Apa namanya? Setiap ada tempat bagus ya berhenti sedikit ya. Foto sedikit ya. Jadi itulah ya di-Kaligu ketika itu. Anda bisa pulang sehingga kita bisa persiapan untuk tes setelah hari raya. Karena tesnya itu ketika itu saya ngambil formulir pas sebelum hari raya bulan Juni kalau nggak salah ya. Itu di buku itu sudah ada tanggal-tanggalnya ya. Jadi setelah itu saya persiapan lah karena bekal saya ketika itu tuh minim. Saya belum bisa ngomong bahasa Arab. Saya belum bisa nulis bahasa Arab. Ya nulis bisa ya. Ketika itu bismillah bisa ya, nulis ana bisa, antum bisa. Cuma yang lain-lain belum ya. Makanya ketika itu saya memang rasa minder itu terus ada gitu. Maksudnya saya pantas nggak ya, saya terima nggak ya gitu. Tapi ya namanya sudah itulah ya. Kalau kata Ibnul Qayyim itu kalau kalau tekad itu sudah membulat sebagaimana bintang itu sudah berada di langit, maka itu semua itu akan diterjang. Nah, kita itu hanya modal PD. Apa modal apa? PD. Nah, percaya diri. Nah, meskipun ya aslinya kurang juga gitu, kurang PD juga, tapi ya bismillah lah ya. Kita PD saja ya. Kita ikuti beberapa kursus-kursus yang diadakan sama mahasiswa senior itu kita ikuti itu. Ya. Ternyata anak pernah ikut tryout ya dan alhamdulillah ya dari tryout itu nilai saya yang paling buruk. Nah, ya. Karena memang berarti kemampuan saya ini masih belum ada. Di situ saya mulai nyadar diri, tapi saya mulai berbenah. Tetap saya tidak putus asa. Ya, karena sudah dapat formulir itu dapatnya susah, ya, kita harus ada drama-drama sedih-sedihnya dulu, ya, tapi bukan drama Korea ya, tapi drama ya real itu gitu. Masa kita mundur, ya, pantang mundur sebelum kita berjuang. Nah itu yang harus kita tanamkan. Jadi berjuang dulu, harus tetap berjuang. Nah mundur itu jalan yang ya kalau bisa ndak mundur, ya. Ketika itu sudah kita balik lagi lah ya, kita singkat aja ceritanya, yang penting inti-intinya. Kalau ceritakan detailnya ya nanti kita sampai subuh selesai. Akhirnya kita balik lagi ke Jakarta dengan kemampuan yang seadanya, dengan modal seadanya. Bismillah lah kita tes ya, kita tes. Subhanallah ya, saya kaget itu baca semuanya Arab ya Allah ya, artinya itu udah tahu saya. Bismillah sudah wis Pak Tung itu apa namanya, apa Pak apa istilahnya sudah wis ya, ngitung kancing ABC nah pokoknya yang penting yakin. Nah itulah ya, yang penting yakin sudah ya. Kita ini waduh, itu saya itu tiap hari itu dak dikduk gitu kan. Jadi ya Allah, ini saya memang tidak bisa ketika itu, masih belum terbuka. Saya masih sudah bisa itu cuma beberapa soal ya Ikhwan, soalnya banyak sekali. Kemudian ketika dites wawancara ya kita masih tergopoh-gopoh gitu. Saya terdengar itu yang saya paling bisa ketika itu awal-awal belajar bahasa Arab itu kaifa halukum, itu bisa itu. Anak antum, itu bisa itu. Nah yang lain-lain itu masih samar, apa artinya itu, mikir dulu saya ya, mikirnya lama sampai ketinggalan ngomong. Akhirnya sudah jalan selesai, kita nunggu pengumuman. Sudah saya pede aja, siapa tahu lah rezeki diterima kan ya, siapa tahu ada keajaiban gitu kan, siapa tahu ada ya karomah. Siapa tahu ada karomah dari mana ya.
bukan wali, Bu. Jadi dari situlah kita mulai menunggu. Sekitar kayaknya itu eh, seminggu setelah itu lah, mungkin nggak sampai ya. Pokoknya di sela-sela itu ada daurah tabligh akbar ketika itu di Istiqlal yang diisi oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Wow, itu saya senang itu. Ya. Saya itu dulu ya dari muda itu sudah senang kajian. Ya, saya sudah senang kajian. Saya sudah senang duduk di ya pokoknya kalau ada kajian berangkat ya. Apalagi saya pas lagi di Jakarta, lagi ada takbir akbar. Itu rame itu. Alhamdulillah kita bisa ikut ya sedikit apa ya memberikan kita ketenangan lah ya. Kemarin tuh kan kita urusannya itu ujian diterima nggak, itu pikirannya itu aja ya. Mau makan itu makan enggak, akhir makan juga ya kan. Iya, mau enggak makan ya nanti sakit ya. Itu kepikiran itu aja. Tapi dengan adanya daurah ini minimal kita terhibur ya kawan, dengan melihat banyaknya para ikhwah ya kan ngaji ya, menandakan bahwasanya negeri ini insya Allah ya adalah negeri yang barokah ya kan. Masih orang-orang masih ada yang meninggikan kalimat tauhid ya. Senang kita ya berkumpul dengan saudara-saudara kita. Istiqlal penuh ketika itu ya. Kalau antum pernah ke Istiqlal itu dia masjidnya besar ya kawan ya. Masjid ini ya mungkin berapa kalinya lah gitu kan ya, besar sekali dia ya. Ada berapa tingkat itu full dia ya, ada berapa tingkat full dia, macet ya. Tapi ala kulihal setelah itu beberapa hari ada dikduk lagi ya kan. Waduh, akhirnya ternyata keluar pengumuman. Waduh, saya itu sudah pasrah, sudah diserahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah usaha sudah kita maksimalkan ya. Akhirnya memang benar ya kawan ya, nama kita di situ tidak ada ya. Nama kita tidak ada ya, mungkin bukan berarti saya tidak terima di situ, mungkin belum waktunya ya. Nama kita tidak ada ya. Saya husnuzon saja, mungkin ini kayaknya salah nama apa ya gitu. Saya berusaha suzon, mungkin yang ngoreksi salah lah mungkin ya. Padahal ya diri saya sendiri yang nggak pinter, cuma ya kita menghibur diri lah. Ya kita menghibur diri saja ya, kayaknya salah itu ya. Akhirnya udahlah, kecewa, sedih ya, sempat ya nangis juga ya kan. Itu manusiawi ya kawan, ketika kita ditimpa ya hal-hal yang kurang kita sukai atau ya menurut kita itu musibah atau sedih, maka kita nangis itu wajar ya kawan ya. Bukan cengeng, tidak ya, tapi itu wajar ya. Tapi nangisnya ya jangan di muka umum ya, sembunyi-sembunyi aja laki-laki. Kalau wanita ya sudah biasa, memang dia itu suka nangis kalau wanita itu. Tapi kalau laki-laki suka nangis ya enggak juga. Tapi kalau dia nangisnya karena Allah, itu bagus tuh. Nah, ya kan? Di pertengahan malam dia nangis karena dosa-dosanya mungkin banyak. Ya, akhirnya saya enggak putus asa. Saya enggak terima ya, fik ya, gitu kan. Memang saya enggak terima sudah. Tapi sebelum saya merantau itu ikhwan, saya sudah milih opsi lain. Enggak mungkin saya pulang kampung. Aib bagi saya. Sudah jauh-jauh merantau ya. Pokoknya apalagi tetangga sudah Ja'far merantau ke sana ya Jakarta, masa tiba-tiba pulang. ya kalau pulang sudah ada hasilnya itu ya nggak masalah, cuma kita belum ada hasilnya, belum jelas kuliah di mana ya kan. Sedangkan kita sudah inilah membulatkan tekad. Akhirnya sempat futur sedih. Saya pergi dari Jakarta ke Bogor. Ya bukan untuk wisata, mau sedih wisata ya, tidak punya uang juga kan. Akhirnya kita tinggal di masjid. Ada salah seorang ustadz yang saya memang pertama kali merantau itu numpang di situ ya. Jadi saya merantau itu dari sana ya bukan langsung ada hotel, kita nyewa hotel, enggak ya kawan ya, enggak punya duit kita ini ya, susah memang, tidurnya di masjid. Tapi saya itu sudah senang, yang penting saya punya tempat tidur ya, meskipun itu masjid ya, bagi saya itu sudah nikmat. Akhirnya saya ke sana lagi. Akhirnya saya nemu satu buku yang luar biasa menurut saya. Ketika itu emang kadang kalau dalam keadaan sedih itu kita bisa semangat ya Ivan. Bisa, makanya saya bisa menyelesaikan buku tebal itu dalam 1 hari. Wih, itu luar biasa itu.
Saya pengen sedih kayak gitu terus biar bisa menyelesaikan banyak buku sebenarnya. Ya. Tapi kalau dalam keadaan biasa-biasa kok susah sekali gitu loh. Nah, itu yang harus kita introspeksi diri. Tapi dari itulah kadang hal-hal yang genting akan menyebabkan kita melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Ya. Dari situ saya termotivasi ketika itu namanya kitabnya kalau versi bahasa Arabnya Kitabul Ilmi. Karyanya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ketika saya baca yang terjemahan, ya gimana saya mau baca yang bahasa Arab ya, bahasa Arab saja tes saja tidak diterima, ya kan? Bahasa Arab juga masih ya kesana kemari ya, kesini dan kesana gitu kan. Akhirnya saya baca itu ada terjemahan, alhamdulillah. Kebetulan di masjid itu ada beberapa rak lah, ada bukunya. Masya Allah, dari situ bangkit saya. Ya, bahwasanya belajar itu bukan hanya satu tempat. Ya, belajar itu bukan hanya tergantung tempat, tapi yang paling utama adalah kita. Antum belajar di Timur Tengah, tapi antum malas-malasan. Antum hobinya ya tidur, ya bangun pagi, kok bangun pagi? Tidurnya pagi, ya bangunnya pagi. Jadi seharian tidur. Nah, kalau hobinya itu antum tidak akan dapat ilmu. Di mana saja antum berada. Antum malas-malasan, antum tidak semangat, antum tidak akan dapat hasil apa-apa. Karena di situ loh saya mulai semangat. Iya ya, saya nggak boleh putus asa. Meskipun saya tidak diterima di Libya, saya mencoba di tempat lain. Alhamdulillah, ketika itu saya sudah milih opsi Elsia. Ya kalau bahasa kasarnya itu Elsia, ya ibaratnya korban lah, ya pelarian, ya pelarian. Jadi rata-rata yang ada di Elsia itu teman seangkatan saya korban semua, nggak diterima di Libya. Ya alhamdulillah, ya kita curhat-curhat lah teman-teman senasib itu, ya alhamdulillah ya, jadi terhibur ya. Ternyata bukan hanya saya, banyak ya teman seperjuangan saya ini yang nasibnya sama. Tapi alhamdulillah ya dengan situlah Allah mungkin mengendaki kebaikan bagi kita. Kalau kita belajar di Libya, jadi hikmahnya itu setelah 5 tahun setelahnya ya kawan. Bukan waktu itu juga bukan ya. Setelah saya pikir-pikir kalau seandainya ini bukan berandai-berandai yang dilarang. Insya Allah ini perhitungan, berandai yang masalah hitung-hitungan. Kalau seandainya kita di Libya dulu, ya kita membutuhkan untuk selesai kitab silsilah Lughah Arabiyah itu selama 2 tahun. Karena idah lughawi di sana 2 tahun. Sedangkan ketika di Elsia itu diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Wah ini kan luar biasa. Jadi seolah-olah itu ya udahlah, Ja'far di sini saja biar waktunya singkat, biar segera dia keluar negeri. Ya itulah kira-kiranya gitu. Ya, akhirnya kita di Elsia selesai 3 bulan. Saya butuh adaptasi waktu itu 3 bulan. Saya masih belum bisa, belum mudeng. Guru ngomong bahasa Arab itu saya cuma naam. Naam, itu tidak paham. Ya pokoknya naam aja, ya. Intinya naam sudah, ya. Tapi disitulah kita terus berdoa, kita terus berusaha minta tolong kepada Allah agar dimudahkan. Semuanya itu agar dimudahkan untuk kita belajar. Dalam 3 bulan ya ikhwan, itu pertolongan Allah datang. Akhirnya kita sudah mulai sedikit otak kita sudah terbuka. Yang awalnya itu buntu, ya, ibaratnya sudah dilakban otak kita itu. Alhamdulillah sedikit demi sedikit terbuka itu. Nah, sehingga ilmu itu sudah mulai bisa masuk, ya. Ya mungkin karena banyak dosa-dosa kita, ya mungkin karena banyak ya tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Itulah menuntut ilmu gitu ya Ikhwan. Jadi ketika kita belum bisa memahami satu ilmu, maka kita bersabar. Ya, jangan kita putus asa tapi kita bersabar terus kita minta tolong pada Allah. Karena kalau kita mengandalkan kecerdasan kita itu tidak cukup. Betapa banyak orang yang cerdas tapi dia tidak diberi taufik kepada Allah. Ya, dan juga kita tidak mengandalkan otot ya ikhwan. Betapa banyak orang punya otot kawat tulang besi. Nah, tapi dia tidak diberi taufik kepada Allah. Ya, digunakan dia kalau naik gunung kuat, ya, naik gunung kuat, ya. Tapi naik masjid, nah tidak kuat. Nah itu kan tidak diberi taufik, ya. Dia kalau lari pagi, ya 5 kilo, nah, 5 kilometer. Tapi kalau lari ke masjid 1 meter ketiduran. Nah, jadi tidak diberi taufik. Oleh karenanya
memang apa namanya, ilmu itu butuh taufik dari Allah, pertolongan dari Allah, murni taufik dari Allah, bukan kuat-kuatan kita, bukan. Kalau kuat kita, cerdas kita itu hanya pendukung, ya, bukan yang utama, tapi yang paling utama adalah taufik dari Allah. Kemudian itulah 3 bulan itu saya rasakan betul, itu saya dari mulai tidak bisa apa-apa sudah mulai itu terbuka itu. Saya sudah mulai agak paham, ya. Saya juga mulai apa namanya. Jadi saya kemana-mana itu karena saya merasa ini bodoh banget, ya. Dan memang kita harus senantiasa merasa bodoh terus ya Iwan. Karena hakikatnya itu kita memang bodoh. Manusia itu memang bodoh. Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Ya, manusia itu orang yang zalim dan jahil. Nah, saya saking pengennya bisa ya ikhwan, saya itu bawa punya kamus kecil, itu saya bawa kemana-mana, ke kamar mandi saya bawa, ya, tapi saya taruh atas, ya kan. Pokoknya saya kemana-mana bawa, main sepak bola saya bawa kamus, ya. Saking pengennya itu saya bisa, saya saking pengennya saya pengen bisa bahasa Arab, pengen kayak teman-teman yang lain, karena teman-teman yang lain itu udah dari pondok, udah ada yang hafal 30 juz, udah ada yang apa hafal-hafal banyak lah, ya. Sedangkan kita ini minder ya Evan. Tapi dari situlah kita terpacu semangat. Nah, ya, dari situ kita bisa harus mengejar, ya, harus mengejar ketertinggalan. Akhirnya, alhamdulillah semuanya kita diberi kepahaman oleh Allah SWT. Ujian semester pertama kita mendapatkan nilai jayyid jiddan. Nah itu sudah luar biasa menurut saya, yang mana basic tidak ada, tapi alhamdulillah Allah memberikan yang terbaik. Ya meskipun masih kalah dengan yang lain, tapi itu menurut saya itu sudah alhamdulillah itu kan. Karena kita mengukur kemampuan diri kita, ya. Masa tiba-tiba langsung mumtaz murtafi, ya tidak mungkin, ya kan. Harus ada tahapannya. Kemudian semester kedua, karena di sana cuma ada 2 semester, di Alsia itu ada 2 semester, 1-2. Habis itu lulus. Nah, habis itu lulus. Nah, semester 2 ini kita sudah mulai aktif lah, bisa kita juga baca-baca dan lain sebagainya. Alhamdulillah Allah berikan hasil akhirnya ketika itu termasuk lulusan yang terbaik, ya. Dari kita belum bisa apa-apa, itulah ya kawan, ya. Kalau tekad kita sudah kuat, ya, dan kita terus minta tolong kepada Allah, maka insya Allah semuanya bisa yang terbaik, ya. Akhirnya dari situ saya bingung lagi, kan lulus, nah mau kemana? Madinah sudah tidak ada kabar-kabarnya, ya, nggak ada. Ja'far diterima Madinah, dah tidak ada itu, ya. Tapi akhirnya ya adalah, saya mungkin tidak berharap banyak, mungkin belum pantas, karena mungkin ya itulah, ya kita masih banyak dosa, kemudian kita juga ilmu masih kurang. Akhirnya kita daftar lagi di Libya, tidak kapok saya, ya. Yang tadi sudah tak lulus, sudah ada drama-drama sedihnya, akhirnya daftar lagi. Nah, saya daftar ini lebih banyak lagi. Oh, daftar kemana-mana saya itu. Ada yang harus saya daftari. Nah, saking pengennya ya tetap menuntut ilmu gitu. Ke Libya daftar, ke Aroya, Sukabumi daftar. Ada di Dewan Dakwah itu buka daftaran, daftar. Hufa Susuna daftar. Wah, daftar aja, ya. Nanti di mana tempat kita itu saya tidak pedulikan. Yang penting saya sudah berusaha. Oleh karena itulah, kalau kita ingin cita-cita besar, kita harus punya opsi yang banyak. Ya, jangan sampai ketika kita gagal satu, runtuh semuanya. Gagal satu harus ada cadangannya, ya kan? Gagal satu harus ada cadangannya. Terus kemudian setelah itu proses tes dan lain sebagainya. Singkat cerita, saya sudah pede di Libya itu, insya Allah saya diterima karena sudah belajar. Tapi itulah, ternyata Allah berkehendak lain. Saya tidak diterima lagi di Libya. Ketika saya tidak terlalu sedih lah, ya udahlah, mungkin ya tidak jodoh juga, ya mungkin belum waktunya juga, ya udahlah. Kita di Aroya alhamdulillah diterima. Alhamdulillah di Aroya diterima, di semuanya diterima kecuali Libya. Nah, saya juga ketika itu daftar, itu pun saya awalnya tidak ada niat ke sana, yaitu ke Universitas Al-Azhar. Itu awalnya saya tidak ada terbayang ke sana, saya tidak ada apa ya, cita-cita juga tidak ada ke sana, kemudian tidak ada terbayang sama sekali apa-apa di sana. Tapi ada teman ngajak gitu, ayo ini ada buka Far, apa namanya, pendaftaran ke Al-Azhar,
Ini daftarnya cuma online kok. Nanti kalau sudah di sana nanti cuma biayanya 100.000 untuk formulirnya. Nanti tesnya bisa dimilih kita di setiap UIN yang ada di Indonesia. Ya udahlah, bismillah, kita cobalah ya kan. Pokoknya ada peluang kita masuk ya. Ada peluang apapun itu kita coba daftar. Sebenarnya kita daftar karena saya sudah lulus di Elsia. Akhirnya kita sudah pulang kampung ya, dari Jakarta kita pulang kampung lagi ke Jawa Timur, dan kita milih tempat tes yang dekat dengan rumah, yaitu kita milih tes ketika itu di Universitas Islam Negeri Malang yang namanya itu Maulana Malik Ibrahim ya. Mungkin di Sumbar ini mungkin ada ya, Win ada juga ya, Win nggak ada ya, ada ya, mungkin di Padang sini juga bisa tes kalau misalnya mau ke Al-Azhar atau apa. Ya, di setiap provinsi itu ada. Ya, ketika itu saya milih di situ karena dekat dengan rumah. Dan ya kita bismillah lah ikut tes. Dan di situ juga ada liku-likunya ya kawan. Gak bisa tiba-tiba ada pengumuman. Siapa yang tidak pakai sepatu diharapkan keluar dan tidak boleh mengikuti tes. Saya lihat ke bawah. Loh, saya gak pakai sepatu. Saya pakai sendal. Waduh, gak rezeki lagi nih. Tapi saya tidak putus asa ketika itu. Ya, tapi saya bawa uang pas-pasan ya Pak, 100.000 atau 50.000 ketika itu ya, dari Pasuruan tuh. Akhirnya saya coba keluar, saya coba cari sepatu di sekitar situ, ternyata tidak dapat, nggak ada sepatunya 50.000 ya, nggak ada. Waduh, apa bukan rezeki lagi nih ya, nggak bisa tes. Masa sudah jauh-jauh itu 1 jam perjalanan dari rumah, naik motor saya tuh. Masa ya pulang lagi tidak mungkin. Akhirnya ya saya coba naik lagi lah. Saya itu tadi ada jalannya ya, berdoa kepada Allah. Ya Allah, masa saya sudah jauh-jauh ini tidak bisa ikut tes. Akhirnya tiba-tiba terlihat ide nakal. Bukan ide nakal ya, ide kreatif mungkin ya. Jadi ternyata di depan saya itu ada cleaning service. Kok cleaning service pakai sepatu gitu ya? Wah, ini bisa lah saya lobby lah. Akhirnya saya dekati itu. Saya kan mau tes Pak ya. Di tes itu harus pakai sepatu Pak. Harus saya pakai sandal Pak. Boleh nggak kita tukeran sebentar aja Pak? Nah kayak gitu. Alhamdulillahnya ya Allah itu clearing service itu baik sekali. Ya semoga Allah memberikan pahala yang besar lah. Ya dengan sebab beliau lah salah satunya saya bisa diterima di Mesir kita itu. Akhirnya ya wis gak apa-apa Mas katanya. Ayo ke belakang. Akhirnya kita ke belakang ganti sepatu. Jadi Pak itu pakai pakai sendal saya pakai sepatu Bapak itu. Akhirnya saya tes naik ke atas. Kebetulan karena kenapa kok ketat seperti itu, karena rektorat ya, dia itu rektorat harus disiplin ya kawan, harus rapi ya. Saya itu kan nggak tahu ya, kayak gitu-gitu saya nggak tahu. Ya, tak pikir ya kayak tes-tes biasa lah, pakai sendal gitu kan. Makanya kalau ada hal-hal formal kita usahakan pakai sepatu ya, jangan sampai, atau minimal kita bawa sendal dan sepatu. Nah itu antum kalau mau nanti tes-tes kayak gitu biar enggak kayak saya ya. Nanti antum contoh pula saya kan deketi cleaning service. Jangan juga gitu. Akhirnya alhamdulillah saya bisa masuk meskipun telat ketika itu. Karena saya bingung itu nyari sepatu nggak dapat. Akhirnya dapat, alhamdulillah masih bisa ngejar. Alhamdulillah bisa ngejar dan alhamdulillah soalnya juga tidak sesulit atau karena kita sudah pernah belajar kitab silsilah itu, jadi tidak keluar dari sana banyak lah soal-soal itu. Insya Allah kita sudah bisa ya, kiroah ya, takbir ya, kemudian imla ya kan. Yang penting tipsnya kalau kita nanti tes ya, misalnya mau ke Mesir itu harus diisi semuanya, jangan sampai dikosongi. Meskipun antum tidak bisa harus diisi ya, entah isi misalnya antum tidak bisa mentok ya. Itu pengalaman teman saya itu, kalau pas ujian di Al-Azhar itu sudah masuk sana ya, mentok dia tidak bisa apa-apa karena yang penting diisi katanya. Langsung dia tulis itu Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah sama Al-Ikhlas, An-Nas, itu ditulis semuanya, yang penting kertas itu penuh ya. Jadi dosen ketika ngoreksi itu, waduh seakan ya, kasihan ini masa nggak dikasih nilai, ya dikasih sajalah. Meskipun kan tidak nyambung ya, tapi itulah triknya ya. Kalau antum nanti ujian Timur Tengah, yang penting antum isi, antum nggak tahu isi saja ya. Entah antum isi pengalaman antum tapi pakai bahasa Arab. Ana min payakumbu, ana
ismi gitulah, pokoknya gitulah. Yang penting penuh gitu loh. Itu pun kalau nggak bisa, kalau bisa ya antum isi lah, gitu kan. Antum isi dengan baik, dengan bahasa yang bagus. Tapi kalau sudah mentok, nggak bisa ya itulah baru antum ya istilahnya ngabas, ngarang bebas. Nah, ya ngarang bebas sudah, Bismillah. Ya, yang penting penuh, ya. Itu triknya, jangan sampai kosong, itu saja. Karena seseorang, apalagi kalau yang meriksa orang Mesir, kalau dia lihat penuh itu seneng dia. Nah, ya, meskipun ketika dibaca, wah ini ngawur ini, ini ngawur ini, ya. Tapi kadang ada lengahnya juga mereka, ya. Dia lihat isinya panjang, wah ini sudah bagus nih. Nah, enggak dibacanya. Nah, itulah kita. Yang penting kan ada usaha itu. Kalau kosong kan, wah, kosong langsung nol itu, ya. Nolnya besar sekali, ya kan? Karena kosong, ya. Jadi jangan sampai ada yang kosong, ya. Jadi itu triknya. Jadi kemudian kita tes, alhamdulillah 1 bulan berikutnya. Nah, kalau Mesir beda dengan Madinah. Mesir itu standar penerimaannya jelas. Kalau Madinah standar penerimaannya goib, ya, nggak jelas. Ya, kalau Mesir itu jelas, ada tesnya, tes tulisnya, sehingga nanti nilainya sekian itu diterima. Kalau di Madinah nggak ada kayak gitu. Nah, nanti kita ceritakan. Nah, di Mesir alhamdulillah kita ketika itu dapat nilai 75, 70 atau 75 lah. Sedangkan nilai terendah untuk bisa masuk Al-Azhar ketika itu 65 atau 60 dari tes itu. Alhamdulillah kita masih masuk kriteria dari ribuan seluruh Indonesia yang daftar ketika itu hampir mungkin 15.000 atau 20.000 ya. Pokoknya di atas 10.000 yang diambil ketika itu cuma 500. Alhamdulillah nama kita ada meskipun nomornya sudah nomor ya apa-apa yang penting masuk. Nah, itu kan. Akhirnya kita rundingan lah, di Mesir diterima, kemudian di Arab diterima, di mana-mana diterima. Akhirnya kita ya udahlah bismillah berangkat ke Mesir. Ya, alhamdulillah kemudian kita kendala ketika itu biaya. Alhamdulillah kita kemudian itulah kalau kita kendala biaya kita diskusikan dengan ustadz kita. Ya kita minta solusi, ya bukan berarti kita minta-minta tidak. Ustadz bagaimana Ustadz? Saya terkendala biaya, kebetulan orang tua juga tidak ada. Akhirnya alhamdulillah Ustadz itu karena ya namanya Ustadz, dia linknya banyak, akhirnya dia mungkin share pengumuman buat tulisan apa, akhirnya Ustadz itu dapat donasi, alhamdulillah saya bisa berangkat ke Mesir. Ketika itu biayanya, karena kalau di Mesir itu memang harus biaya sendiri untuk berangkat. Di Mesir itu cuma beasiswa, biaya kuliah gratis, ya, makan, ya, kos itu semuanya mandiri, ya. Jadi kalau Mesir seperti itu. Beda nanti dengan di Madinah. Nah itu sekilas tentang Mesir ya. Kemudian kita sudah sampai sana, kita mulai belajar dan sebagainya. Karena kita memang mandiri dan alhamdulillah kita hampir mungkin tidak pernah dikirim orang tua. Saya bilang sama orang tua saya, sudah tidak usah mikirkan saya. Insya Allah saya bisa kuliah sendiri. Tidak usah terlalu mikir. Yang penting doakan saja saya bisa kuliah sampai selesai di sini. Ya, saya insya Allah bisa kerja. Karena kebiasaan mahasiswa kalau di Mesir itu kuliah sambil kerja. Ya alhamdulillah lah. Saya ketika itu ya karena memang butuh kerja, alhamdulillah saya langsung ngelamar kerja. Ya alhamdulillah dapat kerjaan yang bagus lah ketika itu sebagai cuci piring ya, tukang cuci piring. Ya jadi ya menurut saya itu sudah mendingan lah ya kan, tidak punya ijazah juga buat ngelamar kan. Akhirnya ya yang penting kerja lah. Ketika itu kita kerja seminggu sekali. Karena nggak mungkin kita kerja setiap hari. Ya, seminggu sekali insya Allah sudah cukup buat makan, sudah cukup buat inilah. Karena tujuan kita untuk menuntut ilmu, sedangkan kerja itu cuma untuk menopang kita agar bisa menuntut ilmu. Nah itu saja. Akhirnya itu berjalan ya berapa bulan, akhirnya kita bisa mandiri, kita bisa usaha sendiri dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya di Mesir itu banyaklah liku-likunya ya kawan. Ya kejahatan banyak di sana karena di Mesir itu bukan hanya ada Nabi Musa, di sana juga ada Fir'aun dan kerucu-kerucunya ya kan. Jadi kejahatan di sana itu luar biasa ya, bukan hanya kebaikan ya. Jadi pengalaman saya di sana itu saya HP itu ganti 3 kali 4 kali ya, karena yang ketiganya hilang ya, karena dicopet ya kan. Ya itulah lika-liku kehidupan di sana juga. Orang-orangnya tidak semuanya baik, makanya kita ketika kita di luar negeri kita tetap harus menjaga kehormatan diri kita menjaga kehormatan negara kita. Kemudian kita tetap menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang bagus, ya, yang berakhlak. Dan alhamdulillah orang Indonesia di luar negeri itu dikenal dengan orang yang punya
budi pekerti yang bagus, punya akhlak yang mulia. Ya, itu yang masih harus kita pertahankan. Alhamdulillah berjalanlah banyak lika-liku kita di Mesir ya. Antum nanti bisa baca itu di situ. Lika-liku di Mesir itu seperti apa? Seruat pokoknya ya di Mesir itu. Ya, tidak semudah kita bayangkan. Untuk kita ngaji ke para masaya itu kita perjuangan ya ikhwan. Ya, perjalanan 5 jam untuk kita bisa duduk belajar kepada masaya di sunnah di sana. Ya, kemudian kita meluangkan waktu untuk ini dan itu. Tapi itulah ya insya Allah perjuangan kita semuanya itu akan membuahkan jika kita ikhlas karena Allah. Imam Malik pernah mengatakan maka nalillah ya buqoh. Siapa orang atau seseorang jika melakukan sesuatu karena Allah, pasti insya Allah ada hasilnya. Ya, perkara itu apa yang diperjuangkan itu ada hasilnya. Ya, antum misalnya mau buat pondok, ya lillahi ta'ala, pasti nanti Allah akan memberikan perkembangan yang luar biasa. Ya, jadi semua itu kalau diniati karena Allah, dilakukan dengan baik, sungguh-sungguh, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Akhirnya alhamdulillah dengan berbagai macam perjuangan, ketika itu godaan banyak juga. Jadi menuntut ilmu juga nggak mulus-mulus ya. Kita juga sempat mau terfitnah dengan akhwat ketika itu. Akhirnya saya pengen nikah ketika itu. Ya, waduh ini nikah saya bilang. Ya, karena subhanallah ya ikhwan, kalau kita tidak nikah di Mesir itu bahaya ikhwan. Ya, di sana itu ya itu tadi ya fitnah luar biasa. Ya saya merasakan sendiri. Di sana tuh akhwatnya itu cantik-cantik ya ikhwan. Ya. Jadi kita terfitnah gitu loh, ya kan. Makanya ya Allah untuk menghindarkan ini saya minta ya Allah semoga saya bisa nikah lah gitu kan. Akhirnya ya gimana lagi ya Pak. Di sana tuh keturunannya luar biasa ya, cantik lah pokoknya. Ya beda lah dengan yang Indonesia ya. Jadi beda gitu. Subhanallah kita lihat itu dosa gitu kan, nggak dilihat ini kok sayang gitu loh. Jadi serba salah kita ini. Akhirnya kita terus berjuang ya kan. Nah itulah lika-liku menuntut ilmu. Ya. Jadi kadang kegalauan penuntut ilmu itu masalah itu ya kawan. Ya itu antum merasakan pasti. Wanita juga gitu kegalauannya. Ya kok nggak ada yang datang ngelamar ya gitu apa. Saya ini kurang laku apa gimana ya. Ya pokoknya ada kegalauan itu ada mesti. Ada titik-titik itu tapi antum harus lawan, antum terus semangat belajar. Akhirnya itu saya coba mau nikah tuh ketika itu. Saya sudah ada yang kayaknya itu bagus lah itu kan. Kebetulan ketika itu satu pemberangkatan gitu kan. Nah, kayaknya sama dia aja lah gitu kan. Akhirnya saya coba cari nomor ibunya gitu. Bu saya ini bu pokoknya ya itulah gitu kan, mujamalah istilahnya itu, nggak langsung bu saya pengen anak jamayan gitu, nggak bu saya pengen anak ibu itu enggak gitu ya. Jadi gimana bu kabarnya pokoknya gitulah. Akhirnya ujung-ujungnya ya kayak gitu, kita langsung putar balikan. Nah saya siap bu untuk ini, sedangkan kita nggak ada modal ketika itu ya, modal nekat saja gitu kan. Saya tidak akan menikahkan anak saya kecuali dengan orang yang sudah LC. Waduh, saya itu langsung mundur pelan teratur. Ya. Mundur teratur. Ya kita tidak ada gelar, baru kuliah. Kita itu sudah baru setahun lah, Waduh, kalau mau LC dulu 4 tahun lagi nih, ya kan? Akhirnya mundur lagi. Tapi ya alhamdulillah kita berusaha lah, ya menyibukkan dengan hal-hal yang positif sehingga godaan-godaan itu sudah mulai terhindarkan ya, meskipun ya namanya juga syaitan ya ikhwan, gak pengen hidup kita tenang ya. Kadang syaitan itu ya terus ya ada menghantui kita syaitan tuh ya, ada saja godaannya itu ya, di akhwat ya, di uang ya, di males ya, di apa ya pokoknya banyak lah godaan syaitan tuh. Makanya kita harus melawan itu. Tapi alhamdulillah ya saya terus berdoa. Semoga tetap saya niat itu agar, kenapa sih saya kok harus nikah ketika itu? Saya memang niatnya itu nikah muda. Ya. Nikah muda agar saya takut ya. Saya takut kalau terhindar pada hal-hal yang haram. Itu saya minta sama Allah, ya Allah, saya takut ya Allah gitu. Ya. Saya pengen ya kalaupun nanti dapat kekasih itu kekasih yang halal. Nah, itulah. Ya, kalaupun nanti pacaran yang
halal itu. Pokoknya saya minta itu, ya. Dan yang penting itu tidak terganggu dengan kuliah. Dan insya Allah ya, kalau antum memang sudah berkebutuhan untuk nikah, ya, dan itu insya Allah tidak membantu atau tidak menghambat antum untuk menuntut ilmu, maka nikah, ya. Tapi kalau itu menghambat antum menuntut ilmu, maka antum harus pikirkan lagi, ya. Tapi ya itulah fitnah akhir zaman ini kayak gitu ya ikhwan. Ya, fitnah akhir zaman itu semakin dahsyat. Ya kayak kalau dulu kan, kalau dulu kita ya apa namanya bisa lah ya untuk menahan-nahan agar tidak nikah karena kita ya jarang lihat akhwat. Tapi sekarang ya di medsos itu ya kita buka IG isinya akhwat semua. Wah, ya akhwat isinya ikhwan semua. Bingung fitnah. Ya, itu susah di zaman sekarang itu untuk menundukkan pandangan itu susah, hal yang sangat berat. Ya, hal sangat berat ya ikhwan. Ya. Makanya ketika memang kita sudah ini dan kita punya tekad untuk itu, maka kita niatkan untuk nikah. Dan itu bukan untuk apa-apa ya ikhwan, bukan untuk kesenangan, tapi niat lillahi ta'ala, untuk niat menjaga agama kita agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang haram. Ya, karena betapa banyak kita dapati ya mungkin karena anak pondok juga ya itu terjatuh ke dalam hal itu. Makanya kita harus hati-hati ya. Karena memang mau tidak mau ya ikhwan ya. Namanya laki-laki normal itu ya pasti suka wanita. Ya, wanita yang normal ya pasti suka laki-laki. Kalau yang tidak normal ya itu yang bahaya. Nah, ya kan? Makanya itu sudah fitrah, itu sudah nggak bisa kita hindarkan. Ya, makanya harus ada solusi. Ya solusinya nih nikah. Ya, nggak masalah tuh nanti lulus sini langsung nikah, langsung nazar, nah itu nggak masalah. Nanti baru kuliah. Nah, ya, asalkan antum punya tekad yang semangat yang kuat. Ya, jangan tiba-tiba nikah kemudian anak orang ditelantarkan, anak orang tidak ada tanggung jawabnya, itu ya tidak boleh, itu haram hukumnya. Tapi memang antum menikah itu memang sudah punya persiapan minimal, ya sudah ada nafkah, ya sudah bertanggung jawab antum, ya karena kalimat akad nikah itu bukan kalimat sembarangan ya ikhwan. Ya itu perjanjian antum dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya antum berpindah dari hak bapak dia ke antum. Wah itu berat itu, ya berat. Itu harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu akhirnya godaan-godaan itu akhirnya tahun 2017 itu saya masih belum nikah. Itu sudah saya niat nikah tuh pokoknya niat aja, ya. Yang penting niat saja. Ya. Niat, kemudian kita melakukan usaha-usaha. Tentunya yang usaha-usaha yang tidak diharamkan Allah ya. Usaha-usaha dengan usaha yang inilah yang sesuai syar'i ya. Alhamdulillah dapat rezeki. Saya itu sudah tidak terpikir Madinah ketika itu. Udahlah, mungkin saya ini ya pengumuman juga nama saya juga tidak turun-turun. Akhirnya tahun 2017 Allah berikan rezeki lebih ya dari ya nabung ya. Nabung itu kita bisa nyisikan uang. Kebetulan alhamdulillah Allah ya kemudian ada juga muhsinin ya. Ketika itu bantu akhirnya kita bisa umroh ya karena kita punya cita-cita ya kawan. Antum juga harus punya cita-cita minimal dalam seumur hidup itu antum bisa melihat Ka'bah. Indah ya kawan. Pemandangan yang indah yang ada di muka bumi itu cuma dua. Nah, ketika kita melihat wajah orang tua kita, kemudian ketika kita melihat Ka'bah, itu pemandangan yang indah luar biasa. Nah, karena antum harus punya cita-cita minimal ya seumur hidup satu kali, ya. Tapi insya Allah lah, ya makanya antum harus jadi orang yang berilmu. Insya Allah bisa melihat Ka'bah berkali-kali, ya. Tentunya keinginan kita hanya untuk ibadah ya, bukan untuk untuk dunia. Ya, singkat cerita kita dapat rezeki itu, kita berangkat umroh. Jadi jangan bayangkan umroh yang dari Indonesia ya, ada hotelnya, makannya prasmanan, kemudian ada yang nyambut di sana, diantar bis. Enggak ya Iwan. Kalau kita di Mesir itu nama umrohnya umroh backpacker. Umroh apa? Backpacker. Jadi cuma biayanya ketika itu $450. Itu sekitar berapa ya? 5 juta. Ya, biaya umroh kita itu 5 juta itu dalam kurun waktu 1 bulan. Jadi kita di Saudi Arabia 1 bulan. Itu kita cuma dapat visa umroh sama tiket pesawat PP. Tidur
hotel nggak dapat, makan nggak dapat, ya pelayanan nggak dapat, ya namanya backpacker. Nah akhirnya kita berusaha sendiri, ya udahlah, ya alhamdulillah kita juga punya beberapa teman-teman yang ada di Saudi, kita hubungi. Ketika itu kita mendarat langsung di kota Madinah. Itu kota yang kita impikan, kita senang sekali, ya kita bisa melihat masjid Rasulullah SAW, itu kita berkaca-kaca ya kawan, ya bagaimana kita bisa melihat di sanalah Rasulullah berjuang, di sana mereka ya berhalaku dengan para sahabat, luar biasa. Kesenangan yang kita dapatkan itu melebihi ya kesenangan kalau kita dapat uang banyak ya kawan, ya kenikmatan hati itu kenikmatan hati, kenikmatan jiwa yang luar biasa. Mendarat kita ke kota Nabi, ke masjid Nabi. Kemudian alhamdulillah kita juga dipersilakan nginep karena kita tidak dapat hotel. Jadi nginepnya di Universitas Islam Madinah. Ya. Numpang, ya. Alhamdulillah lah. Boleh nggak numpang sana? Boleh, asalkan kita penampilannya penampilan thalibul ilmi. Ya, bukan penampilan preman. Kalau penampilan preman ya dicurigai. Nah kalau kita pakai jubah, kalau kita pakai sirwal, pakai peci, ya insya Allah tidak dicurigai, ya itu penuntut ilmu. Tapi khusus untuk ikhwan ya, untuk akhwat tak boleh nginap, ya, untuk akhwat tak boleh nginap di sana. Jadi kita nginap sana, alhamdulillah. Akhirnya ada saudara kita yang menyarankan, ya udah daftar aja, langsung tes mukobala di sini, ya kan. Wah, akhirnya saya cepat-cepat, alhamdulillah data masih ada. Data yang 2014 yang awal pertama daftar itu masih ada, kita tersimpan di laptop. Alhamdulillah kita masih bawa laptop ketika itu, kita daftar lagi kedua kalinya. Yang awal itu sudah sudah mungkin bukan rezekinya. Kita semangat lagi daftar 2017 dan kita langsung tes di sana. Alhamdulillah kita dites macam-macam ya tentang hafalan Al-Qur'an. Jadi kalau di tes Madinah itu yang paling dinilai itu banyak faktornya. Pertama hafalan Al-Qur'an. Jadi nanti kalau misalnya antum dapat rezeki yang laki-laki untuk mukobala di sana, antum ketika ditanya hafalan Al-Qur'an, maka jawab sejujurnya. Ya, jangan sampai antum ngaku-ngaku. Karena nanti dites dia. Ketika disuruh melanjutkan, ya. Ketika itu saya sudah pede-pedean saja, saya juga ketika itu pas enggak murojaah ya. Jadi saya pokoknya yang mungkin saya ketika ditanya hafal berapa? 1 juz. Nah, ini. Saya pede saja sudah. 1 juz. Wah, semoga saya tidak sulit-sulit. Akhirnya alhamdulillah ketika itu di 1 juz atau 2 juz ya. Pokoknya sekitar nggak banyak lah pokoknya, nggak sampai berjuz-juz ketika itu saya ngakunya itu, ya. Dan itu ketika itu yang masih nyantol gitu kan. Yang lain entah kemana-mana, entah ketinggalan di pesawat, entah entah nyangkut di mana ya. Alhamdulillah di tes ketika itu disuruh istamir hadhil ayah. Ya, lanjutkan ayat ini. Amanar rasulu bima seneng saya. Ini yang biasa saya baca ini. Nah, akhirnya ini yang kuat hafalannya alhamdulillah. Jadi teman saya itu kasihan. Saya itu bertiga. Salah satu teman saya dia ngakunya hafal kam hafid tamil Al-Qur'an. Khamsa isrina juz'an. Wih. Masya Allah sudah 25 juz. Ini akhirnya istamir hadhil ayah. Ar-Rum. Pokoknya surat Rum ketika itu. Wala batir Rum itu. Bingung dia. Mungkin dalam hatinya, gak murjaah surat ini katanya. Akhirnya dia nggak bisa ya kawan. Dan itu nilai dia anjlok di situ. Akhirnya dia tidak diterima. Makanya di situ saya bisa menarik kesimpulan ya atau mengambil ibro bahwasanya kalau kita dites ya, kalau kita dapat rezeki nanti bisa mukobala langsung, sebutkan saja yang mungkin. Ya, kalau mungkin 30 juz, ya nggak apa-apa. Hadihin nikmah. Ya. Tapi kalau tidak mungkin, ya, mungkin 3 surat. Nah, sebutkan saja, ya. Ma astati ma hafitu syai'an minal Qur'an. Ya syekh, ana miskin gitu misalnya. Enggak apa-apa. Asalkan jangan bohong, ya. Kalau memang enggak bisa ya enggak bisa itu. Ya kan? Akhirnya itu satu yang pertama. Kemudian ditanya tiga itu udkur zaujat Rasul SAW. Kemudian disuruh menyebutkan istri-istri Nabi SAW. Ya minimal 3 lah. Jadi takofah. Ya, pertanyaan itu takofah Islamiyah. Jadi pengetahuan dasar yang mana kita itu sudah harus tahu. Ya masa kita tidak mengenal ibu-ibu kita. Ya istri-istri Nabi SAW.
ya ummahatul mukminin. Kita harus mengenal ibu-ibu kita. Mereka adalah ibunda kaum muslimin. Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha, ya, Hafsah, kemudian Ummu Salamah dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali, ada 13. Ada 13 yang meskipun ada khilaf di situ. Kemudian disuruh menyebutkan udkur ghazawatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebutkan perang-perang yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kan dasar sekali. Masa kita tidak tahu? Ya, sebutkan perang-perang Nabi, tak kasih hadiah. 3. Ayo angkat tangan. Ini dulu tadi. 3 saja. Badar. Itu kapan perang Badar itu? Tahun kedua jadi hijrah. Oh, pintar. Terus apalagi? Uhud. Ya. Uhud itu perangnya di mana? Di Gunung Uhud. Ya di Uhud. Nah, terus yang ketiga? Khaybar. Bener nggak? Kondak bener. Ini mana yang bingung ini? Mana yang bener? Nah, dapat tadi habis nggak apa-apa. Nah, terus disuruh sebutkan ketika itu akidah ya Ikhwan. Di tas kita akidahnya. Ainallah. Nah, akhwat siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Nah, itu yang belakang. Ya, apa? Ainallah. Nah, kemudian bukan hanya itu, sebutkan dalilnya. Nah, nggak masalah, nggak apa-apa itu yang tadi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu satu dalil. Kata Ibnul Qayyim, dalil Allah di atas ars, Allah di atas itu 2000 dalil. Ya. Nah, apalah kita hafal satu dalil. Ya, alhamdulillah. Ini nanti hadiahnya diambil. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan ya, Ikhwan. Ya. Jadi sakofah Islamiyah, kemudian akidah kita itu dites juga. Karena juga kadang ada yang awalnya dia tidak berakidah itu, misalnya dia meyakini Allah ada di mana-mana. Tapi ketika dites dia jawab Allah di atas juga gitu. Ya talbis aja untuk nipu. Tapi penguji itu tahu, psikologis orang itu tahu dia. Ya. Dan kemudian orang Arab itu sukanya mujamalah. Jangan tegang, terus gini. Wah, ini nggak suka orang Arab tuh. Bukan gitu, ya. Jadi orang Arab tuh kata halukum syekh, ya. Kemudian dia suka didoakan. Barakallahu fikum, ya. Wa jazakallahu khairan, ya. Allahu yahfazukum, hafizakallah, ya. Jazakallah, doakan enggak apa, ya. Pokoknya suka didoakan orang Arab. Enggak masalah, sudah aktif saja gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi itulah sekilas tentang trik-trik yang antum harus lakukan, ya. Kemudian setelah itu antum inilah, ya. Alhamdulillah saya sudah itu semua sudah selesai. Kita umroh, ya. Kebetulan ya namanya mahasiswa ya, nggak mungkin kita umroh 1 bulan. Umroh itu cuma berapa jam. Sisa waktunya kita gunakan ya untuk belajar di sana, mengambil banyak pengalaman. Juga kita ikut-ikut apa? Ya mengambil pengalaman ya, kerja juga gitu ketika itu. Ya alhamdulillah ya, alhamdulillah lancar perjalanan umroh. Kemudian ketika itu 2017 adalah saat-saat yang mungkin terindah bagi kehidupan saya. Ya, jadi saya berangkat 2015 itu belum pernah pulang sama sekali. Itu saya sudah rindu ya pada orang tua, pada adik-adik, kepada ponakan, ya. Pokoknya sudah rindu kampung halaman itu sudah 2 tahun saya tidak pulang. Ya, makanya itulah di salah satu nikmat merantau itu ya kawan. Ada rasa rindu. Kalau antum di rumah terus, siapa yang mau dirindukan? Tidak ada, ya kan? Bosan malah nanti. Wah, itu lagi. Nah, tapi kalau kita merantau, kita ingat, oh ya ada orang tua kita menanti kita. Kita ingat masakan-masakan orang tua kita, pedas-pedasnya, asin-asinnya. Itu kita ingat semua tuh, ya. Jadi itulah salah satu fawaid dari merantau itu gitu, ya. Jadi itu pertama kali saya pulang gitu, ya, dari negeri ke Mesir ke Indonesia, ya. Alhamdulillah ketemu orang tua, ya, kita senang lah ketika itu. Ya memang karena sudah liburan, kita memang pengen pulang. Itu juga nabung juga uangnya karena semuanya masalah transport itu kita pribadi ya Ikhwan, ya.
Makanya juga saya juga awalnya tidak punya duit, ya kita nabung itulah, ya sedikit demi sedikit, ya karena nggak gratis, ya. Setelah itu kita pulang, alhamdulillah 2018 itu ketika itu saya masih belum nikah, jomblo juga, ya. Itu 2018 Allah kasih, karena saya juga pernah berdoa juga, ya Allah kalau bisa saya sebelum nikah sudah bisa haji, ya. Allah kabulkan doa itu. Alhamdulillah saya sebelum nikah saya sudah haji. Tahun 2018 itu Allah berikan rezeki lagi, ya. Allah berikan rezeki lagi untuk kita bisa menunaikan ibadah haji, ya, ibadah yang kita impi-impikan, ya, salah satu rukun Islam yang kelima, rukun Islam yang besar, ya. Maka kita bersyukur, ya. Pas itu juga saya hajinya juga haji backpacker. Jadi jangan bayangkan haji dapat hotel mewah, dapat ini. Enggak ya kawan. Jadi kalau kita backpacker, sebab backpacker itu kita tidurnya itu ngempet di jalan. Ya yang penting tidur, yang penting nggak bisa makan. Ya. Ya kalau mau antum VIP ya bayar mahal ya kan. Tapi kan enggak punya duit ya. Yang penting kita sudah bisa melakukan ibadah itu sudah nikmat. Ya kan? Fasilitas itu enggak terlalu penting bagi saya karena ya insya Allah saya masih bisa mandiri, saya bisa tidur di mana saja, ya, saya bisa makan apa saja, ya. Insya Allah, alhamdulillah di Saudi itu insya Allah kita tidak kekurangan makan, ada sajalah makanan itu, ya.